Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi akuntansi manajemen di bab 9. Ini tentang penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja manajer. Nah, ini adalah informasi akuntansi jenis ketiga ya, yaitu pertanggungjawaban. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang informasi akuntansi penuh dan juga informasi akuntansi diferensial. Nah, yang terakhir adalah informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, salah satu fungsi di dalam informasi akuntansi pertanggungjawaban itu adalah digunakan untuk menilai kinerja manajer. Nah, sebelum ke sana, kita tahu dulu pengertian dari penilaian kinerja itu apa. Jadi ini kata yang sudah familiar ya, penilaian kinerja. Nah, ini berarti penentuan secara periodik, jadi berkala. Jadi suatu perusahaan itu pasti melakukan penilaian kinerja untuk menilai seberapa efektifkah operasional suatu organisasi itu, kemudian bagaimana bagian organisasi itu, karyawannya. Nah, ini nanti didasarkan atas suatu penilaian, berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian manfaatnya apa sih melakukan penilaian kinerja itu? Yang pertama, untuk mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Jadi, sebagai seorang karyawan, pasti kalau tidak dilakukan penilaian, kita tidak terpacu untuk bekerja lebih baik. Sehingga dengan adanya penilaian kinerja, itu diharapkan nanti bisa menjadi motivasi bagi karyawan untuk bisa bekerja lebih baik lagi, sehingga nanti suatu organisasi itu, suatu perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien gitu kan. Sama halnya dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa tidak diberikan penilaian, pengujian, dia juga tidak ada motivasi untuk belajar seperti itu. Kemudian yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Jadi ketika hasil dari penilaian kinerja itu baik, bagus, maka sebagai penghargaan, sebagai reward, perusahaan akan menaikkan jabatannya, atau nanti akan ditransfer ke bagian yang lebih membutuhkan. Jadi ternyata setelah dinilai itu seseorang lebih cocok ada di bagian pemasaran misalnya, atau lebih punya skill di bagian keuangan misalnya, sehingga ditransfer bagian yang lain yang lebih cocok sesuai dengan hasil dari penilaian kinerja, atau justru dihentikan karena ternyata hasilnya buruk. Karyawan itu misalnya males-malesan, misalnya nggak jujur, tidak disiplin dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Sehingga kalau kita sudah melakukan penilaian, kita pasti tahu ya kira-kira sumber daya manusia karyawan yang ada itu kurang keterampilannya di bagian apa, sehingga ketika kita sudah tahu kelemahan, kekurangan dari SDM yang dimiliki perusahaan itu, kita bisa memberikan pelatihan dan pengembangan yang tepat yang dibutuhkan sesuai dengan penilaian kinerja tadi, sehingga nanti ini bisa memberikan dampak yang positif untuk pengembangan perusahaan. Kemudian yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka, sehingga kalau mereka itu sadar kalau pekerjaan itu dinilai oleh manajer, maka mereka juga akan melihat bagaimana sih manajer itu menilai mereka, apa yang sebenarnya dinilai gitu kan. Kalau misalnya yang dinilai adalah ketepatan, berarti mereka akan lebih tepat dalam melakukan pekerjaan. Atau kalau dinilai itu ternyata hasil dari jumlah produk yang dijual misalnya, berarti mereka harus lebih banyak menjual produk. Nah, nanti karyawan kalau dinilai itu dia bisa melihat apa yang harus dia naikkan, harus ditingkatkan, harus yang lebih baik lagi gitu. Kemudian yang terakhir, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Nah, ini tadi ya sebagai reward, jadi motivasi buat karyawan supaya bisa bekerja lebih baik, itu perlu diberikan reward. Nah, rewardnya itu seperti apa? Nanti ada tahap-tahapannya. Jadi seseorang kalau kinerjanya seperti ini, nanti akan mendapatkan rewardnya sekian. Kalau nanti pekerjaannya lebih baik lagi, misalnya jumlah target yang dihasilkan mencapai sekian, misalnya sekian unit, nah nanti dapat penghargaannya sekian, nah seperti itu.
Kemudian dalam menetapkan kriteria kinerja manajer mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, dapat diukur atau tidaknya kriteria. Jadi misalnya yang bisa diukur misalnya laba yang didapatkan atau jumlah produk yang mampu dihasilkan atau jumlah biaya yang minimal yang bisa dikeluarkan, itu kan bisa diukur ya. Kemudian yang tidak bisa diukur apa gitu kan, yang tidak bisa diukur misalnya tingkat kreativitas atau misalnya seberapa cepat seseorang itu dalam melakukan pengembangan produk, penelitian terhadap suatu produk itu bisa meningkatkan kualitas dari produk, kemudian meningkatkan penjualan. Nah, sehingga seperti kualitas, mutu, kemudian kreativitas itu susah untuk diukur atau sifatnya kualitatif ya, artinya tidak bisa diukur secara angka. Kemudian yang kedua, rentang waktu, sumber daya, dan biaya. Jadi kira-kira berapa banyak sih sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau untuk meningkatkan pendapatan dari perusahaan. Kemudian seberapa banyak biaya yang dikeluarkan, seberapa hemat biaya yang bisa dikurangi misalnya. Nah, itu nanti menjadi penilaian kriteria kinerja. Dan yang ketiga, bobot yang diperhitungkan atas kinerja. Jadi bobotnya misalnya untuk laba yang bisa dihasilkan sekian persen, kemudian untuk tingkat kedisiplinan sekian persen, kemudian untuk kemampuan bekerja sama sekian persen. Nah, nanti perlu pembobotan. Jadi yang semakin mempengaruhi dari perusahaan itu bobotnya semakin dinaikkan. Dan yang keempat, tipe kriteria yang digunakan dan aspek perilaku yang ditimbulkan. Jadi ada nanti beberapa kriteria yang harus digunakan ya. Kemudian aspek perilaku yang ditimbulkan, apakah dengan kriteria seperti ini nanti ada perilaku yang ditimbulkan. Misalnya kalau kita memberikan patokan laba itu adalah kriteria dari kinerja seorang manajer pada suatu departemen, apakah nanti manajer itu akan memanipulasi datanya atau justru akan berperilaku curang atau akan menyembunyikan data yang sebenarnya. Nah, ini nanti ada perilaku-perilaku yang ditimbulkan apabila kriteria yang digunakan itu bisa menimbulkan beberapa akibat atau dampak gitu. Kemudian ini adalah perilaku yang tidak semestinya yang sering muncul dalam pengukuran kinerja tadi ya, ketika suatu perusahaan itu memberikan kriteria laba itu menjadi patokan standar yang pertama untuk menilai kinerja, maka nanti pasti beberapa manajer itu akan melakukan beberapa cara yang supaya kinerjanya itu bisa dinilai baik oleh atasannya, sehingga nanti ada beberapa kecurangan yang biasa dilakukan. Yang pertama itu ada perataan atau smoothing. Ini adalah kegiatan yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi arus data dengan cara mempercepat atau menunda pesan yang disampaikan kepada manajer atasannya. Jadi dia akan mencari berbagai cara supaya data yang misalnya kalau datanya itu buruk untuk kinerjanya, maka jangan sampai data itu sampai ke manajer. Jadi dia akan menunda. Tapi kalau data itu baik untuk penilaian kinerjanya dia, berarti dia akan berusaha untuk mempercepat data itu supaya sampai ke manajernya. Kemudian kecondongan atau biasing, ini metode manipulasi data tadi ya. Misalnya kok laba, maka dia bisa merubah laporan keuangan pada departemennya supaya kinerjanya nanti ketika dinilai itu baik. Caranya dia bisa memilih pesan mana yang dihasilkan untuk memberikan gambaran yang paling menguntungkan tadi. Kemudian gaming, permainan, ini perilaku mengirim pesan yang bertindak untuk menyebabkan pesan yang diinginkan yang seharusnya dikirimkan. Jadi dia akan melakukan skenario supaya apa yang ingin dia peroleh, dia pengen dinilai sebagai seorang manajer yang bertanggung jawab, seorang manajer yang kompatibel gitu kan, yang kreatif misalnya, maka dia akan membuat suatu berita di mana berita itu bisa diterima oleh manajer atasannya yang baik yang dia inginkan tadi. Misalnya dia pengen dinilai sebagai
manajer yang bertanggung jawab, maka dia akan membuat suatu berita atau suatu cerita yang manajer atasannya bisa menganggap dia itu benar-benar manajer yang bertanggung jawab gitu. Kemudian yang keempat, penonjolan dan pelanggaran aturan, yaitu menonjolkan pesan yang menguntungkan diri pengirim pesan dan menyembunyikan pesan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Nah, ini dia berusaha untuk menyembunyikan pesan yang tidak menguntungkan. Misalnya dia melakukan kekerasan kepada karyawan bawahannya. Nah, dia menyembunyikan. Jadi dia melarang karyawan bawahannya untuk tidak melapor ke atasannya, misalnya memberikan ancaman. Kemudian dia akan memberikan pesan yang baik, misalnya dia selalu melakukan peninjauan kepada karyawan, memberikan pelatihan, pendampingan misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ukuran kinerja itu ada 3 macam ukuran yang bisa dipakai. Yang pertama, ukuran kriteria tunggal atau single criterion. Ini berarti kriterianya satu. Kalau misalnya tadi laba, ya laba aja. Kalau kedisiplinan, ya kedisiplinan aja. Kalau ketelitian, ya ketelitian aja. Atau jumlah produk yang dihasilkan, ya udah berarti jumlah produk yang dihasilkan. Nah, dia tidak menggunakan kriteria lainnya. Jadi kalau cuman laba, apakah laba itu benar-benar bisa memberikan penilaian kinerja yang baik? Nah, selain laba seharusnya ada kriteria yang lain. Nah, kalau di yang kedua ini ukuran kriteria beragam atau multiple criterion. Berarti kalau ini dia tidak hanya laba, dia menggunakan kriteria yang lain, misalnya kualitas dari produk, kemudian kecepatan pengiriman, kemudian pengurangan biaya. Nah, jadi ada beberapa faktor standar kriteria yang menjadi penilaian seorang manajer atas untuk menilai manajer bawahnya. Kemudian yang kedua ini ukuran kriteria gabungan atau composite criterion. Jadi kalau yang ini tadi banyak kriterianya, ini satu. Nah, ini gabungan. Biasanya dua ya, misalnya laba dan juga pangsa pasar yang dicapai misalnya. Jadi selain laba dia juga bisa memperluas pasar yang dia miliki untuk perusahaannya gitu. Nah, nanti akan diambil rata-ratanya sebagai ukuran menyeluruh kinerja dari manajer. Jadi akan diberikan bobot. Jadi laba misalnya 60%, pangsa pasar 40% gitu kan. Nanti itu hasilnya akan dirata-rata. Kemudian penilaian kinerja pusat laba. Jadi nanti ada kalau perusahaan itu besar ya seperti kemarin di bab sebelumnya, itu di masing-masing departemen dia punya pusat laba sendiri. Jadi tiap departemen dihitung berdasarkan labanya. Pusat laba itu apa? Pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat pertanggungjawaban tersebut. Jadi tadi masing-masing departemen itu menghasilkan laba. Dan setiap manajer di setiap departemen itu nanti bertanggung jawab, punya kebijakan tadi ya, kemarin ya desentralisasi itu punya wewenang untuk mengatur, mengendalikan pendapatan dan biaya yang digunakan di departemen tersebut. Kemudian laba itu adalah selisih dari pendapatan dan biaya. Jadi artinya kalau ini laba ya pendapatannya lebih besar dari biaya. Nah, laba ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai ukuran dari kinerja pusat laba. Sehingga laba itu perlu dihubungkan dengan investasi yang digunakan. Jadi artinya seberapa besar sih investasi yang digunakan itu bisa menghasilkan laba. Jadi misal investasi di sini adalah pembelian mesin. Nah, mesin itu kontribusinya dalam menghasilkan laba perusahaan itu seberapa banyak. Nah, gitu. Nah, sehingga di sini ada beberapa ukuran yang bisa dihubungkan laba yang diperoleh pusat laba dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba. Jadi ada dua ukuran. Yang pertama ROI, Return on Investment. Jadi ini return dibagi dengan investasinya, perbandingan laba dengan investasi yang digunakan. Artinya seberapa besar sih investasi itu bisa menghasilkan laba bagi perusahaan. Nah, ini perputaran investasi akan menunjukkan produktivitas penggunaan investasi dalam menghasilkan pendapatan. Dan yang kedua adalah residual income. Ini dihitung dengan mengurangi laba yang diperoleh pusat laba dengan beban modal. Jadi ini membandingkan ya
mengurangi labanya berapa dikurangi dengan beban dari modal yang dikeluarkan dalam memperoleh laba tersebut gitu. Nah, kelebihan ukuran dari RI ini mengakibatkan semua pusat laba memiliki sasaran laba yang sama untuk investasi yang sebanding. Jadi pada masing-masing investasi itu kan beban modalnya beda-beda ya, sehingga nanti misalnya departemen A menggunakan mesin dengan beban modal sekian. Berarti kan nanti labanya dikurangi dengan beban modal mesin tersebut. Kemudian nanti departemen B menggunakan beban modal mesin yang lebih murah. Berarti kan nanti labanya dikurangi dengan beban modal mesin yang lebih rendah gitu, sehingga lebih adil. Kemudian dapat menggunakan tarif beban modal yang berbeda untuk aktiva yang memiliki rasio berbeda. Jadi memang tiap aktiva itu kan beban modalnya beda ya. Jadi mesin dengan tanah itu pasti beban modalnya berbeda gitu. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup. Oh, ini masih ada. Untuk ukuran produktivitas total dengan mempertimbangkan pertukaran atau trade-off, ini pengertiannya adalah jika produktivitas suatu masukan dinaikkan dengan akibat penurunan produktivitas masukan yang lain, maka manajemen memerlukan ukuran nilai produktivitas total yang disebut sebagai profit link productivity. Nah, profit link productivity itu sendiri digunakan untuk mengukur dampak perubahan laba yang disebabkan oleh perubahan produktivitas masukan. Jadi input. Jadi kalau inputnya berubah, bahan bakunya berubah, sumber daya tenaga kerjanya berubah, kualitasnya berbeda, maka nanti perubahan terhadap labanya itu seberapa banyak, dampaknya itu diukur menggunakan profit link productivity ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.